Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Usman dan NIDN saya adalah 11150575002. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar di kampus Institut Santibuana Bengkayang. Saya mengajar di Institut Santibuana Bengkayang di Prodi Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Saya sebagai dosen mengampu mata kuliah, salah satunya adalah manajemen ekspor-impor. Saya bergabung di Institut Santibuana Bengkayang sejak tahun 2018. Dan pada tahun ini merupakan tahun yang keempat bagi saya mengajar di Institut Santibuana Bengkayang. Sistem perkuliahan selama masa pandemi adalah menggunakan metode kuliah secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Pada pertemuan pertama dengan mahasiswa, yang saya lakukan adalah pembahasan tentang RPS dan melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa, supaya ada kesepakatan di awal antara saya dan mahasiswa. Pada pertemuan awal tersebut, kami melakukan kesepakatan, yaitu yang pertama, kuliah dimulai tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Apabila mahasiswa terlambat bergabung dalam Zoom atau Google Meet, sampai 20 menit dianggap berhalangan hadir. Yang kedua, selama mata kuliah berlangsung, kamera video dipastikan dalam keadaan nyala. Ini bertujuan agar saya bisa memastikan para mahasiswa saya dapat mengikuti kuliah yang saya ampu dengan serius. Yang ketiga, pada saat jam kuliah diwajibkan berpakaian rapi. Yang keempat, tidak diperkenankan ngobrol saat mata kuliah berlangsung. Dan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah, yang pertama, sebagai mahasiswa entrepreneurship, saya berharap mahasiswa saya dapat mengerti terkait tentang seluk-beluk atau aturan dalam berbisnis ekspor-impor. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mengerti apa saja yang diperlukan atau perlu dipersiapkan sebelum terjun ke dunia bisnis ekspor-impor. Yang ketiga, mahasiswa harus bisa membedakan bisnis lokal dengan bisnis internasional agar tidak salah dalam memilih bisnis nanti setelah mereka menjadi alumni. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan mulai kembali dengan kuliah manajemen ekspor-impor. Ya, selama kuliah ini berlangsung, saya berharap semua kalian pastikan kameranya dihidupkan atau dinyalakan ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kerumitan perdagangan internasional atau apabila kita ingin berbisnis ekspor impor seperti itu, tentunya kita akan menemukan berbagai macam kerumitan. Yang pertama, apabila suatu kelak kalian nanti ketika udah menjadi alumni dan kalian ingin fokus di bisnis ekspor impor, yang pastinya kalian akan menemukan beberapa hal terkait dengan kerumitan dalam bisnis ekspor impor. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas negara. Nah, yang jelasnya ketika kita menjalani bisnis ekspor impor, tentunya kita
tidak bisa ketemu langsung, dalam arti gini, kalau kita berbisnis secara lokal, itu kan antara pembeli dan penjual kan ketemu langsung. Tapi karena ini bisnis internasional atau bisnis ekspor impor, yang pastinya kita tidak bisa ketemu langsung seperti itu. Terus yang kedua lagi, kerumitan dalam perdagangan internasional ini, banyaknya peraturan yang harus ditaati oleh masing-masing negara. Misalnya begini, apabila kalian nanti ingin bekerja sama dengan negara lain, misalnya mungkin Pascaliana ingin menjadi seorang pebisnis ekspor impor dan dia bekerja sama dengan negara asing, terutama di negara Australia. Nah, setiap negara itu kan punya aturan masing-masing. Dan yang pastinya ketika si Pascaliana ini ingin menjalin bermitra dengan negara Australia, ya pastinya si Pascaliana ini harus mengikuti peraturan-peraturan dari negara Australia. Ya, aturan seperti apapun harus dituruti, gitu loh. Karena apabila tidak mengikuti, itu nanti akan terjadi kerumitan lagi. Terus yang ketiga, antara satu negara-negara lain terdapat perbedaan bahasa. Ya, salah satu kendala bagi pedagang ekspor impor itu karena kesulitan dalam bahasa. Ya, kita bahasa Indonesia kan. Kalau rata-rata sih kalau untuk perdagangan internasional atau perdagangan ekspor impor itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, inilah menjadi dilema bagi mungkin orang-orang, terutama orang pribumi ya, untuk berbisnis secara ekspor impor, karena ketika bahasa tidak dikuasai, ya itu juga akan menjadi kesulitan tersendiri. Nah, mungkin kalau seandainya suatu ketika kalian ingin terjun di dunia bisnis ekspor impor ini, hal yang harus kalian perhatikan dulu adalah kalian harus bisa berbahasa Inggris. Ya, itu harus sudah pastikan kalian harus bisa bahasa Inggris, karena yang jelasnya di perdagangan internasional itu yang jelasnya sebagai bahasa yang diakui secara internasional yaitu bahasa Inggris. Nah, hal yang berikutnya lagi, kerumitannya lagi yaitu antara satu negara dan negara lain itu selain bahasa, jenis mata uang, ya itu juga menjadi kesulitan. Kalau kita Indonesia kan mata uangnya kan rupiah, kalau Australia kan dolar ya. Dan juga hal-hal lain seperti timbangan, hukum juga ya, karena setiap negara itu beda-beda aturan hukumnya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjut. Oke, baik, saya lanjut ya. Terus kita akan membahas tentang manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional itu ada beberapa macam. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri. Ya, ini contohnya begini. Ketika kalian ingin menjalin kerjasama dengan negara lain, ya tentunya kita ini kan kita mau bekerja sama dengan negara lain ini karena kita merasa bahwa kita tidak bisa memproduksi barang-barang yang tidak kita punya. Contohnya, mungkin kalau untuk pabrik HP Apple, Indonesia kan tidak memproduksikan itu. Nah, karena kita sudah bekerja sama dengan negara lain, maka bisa HP Apple itu bisa didatangkan dari luar masuk ke negeri kita. Dan di Indonesia bisa masuk itu HP Apple, jenis Apple seperti itu. Ataupun sebaliknya, di negara lain tidak ada karet, ya. Nah, kita di Indonesia bahan baku karet ini kan banyak, ya. Nah, inilah sehingga barang-barang yang produksi secara yang dihasilkan dari kekayaan alam seperti itu kita bisa pasarkan keluar, kita bisa ekspor, ya. Nah, inilah kelebihan dan keuntungan dari perdagangan internasional. Artinya bisa saling menukar barang, dalam arti bisa barter gitu ya, dalam arti barang yang tidak kita produksi tidak bisa dihasilkan di Indonesia bisa didatangkan dari luar, dan juga sebaliknya kita bisa mengekspor barang-barang yang tidak diproduksi di negara lain seperti itu. Terus yang kedua juga memperoleh keuntungan.
Nah, tentunya impact dari bisnis ekspor impor ini ya kita ingin mendapat keuntungan yang lebih seperti itu. Ya, kalau kita juga terutama ya kita juga ingin memperlebar pasar ya. Kalau misalnya tadi kita orang Indonesia ini kan hasil kekayaan alamnya kayak macam contohnya karet atau bidai. Kalau kita hanya pasarkan di Indonesia, itu kan pasarnya tidak terlalu luas. Nah, ketika kita terjun ke dalam bisnis ekspor impor, yang jelasnya kan pasarannya itu banyak dan semua negara-negara lain juga ikut andil di dalamnya. Artinya ingin misalnya mungkin negara lain juga ingin membeli bidai misalnya seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan banyak bidai. Nah, bisa dipasarkan atau bisa dieksporkan keluar dan mereka juga akan mendapat apa ya barangnya, kita juga akan memperoleh keuntungan. Nah, ini yang namakan bisa ditransfer teknologi gitu seperti itu. Ya, karena berkat kemajuan peran dari teknologi ini juga sangat penting ya ketika dalam menjalani bisnis ekspor impor ini. Kenapa? Karena kita bisa menjalani komunikasi dengan negara lain itu lewat apakah lewat email atau lewat aplikasi-aplikasi lainnya atau by telepon dan lain segala macam ataupun mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi marak yang sedang kita gandrungi seperti itu. Oke. Nah, adapun berbagai macam kebijakan dalam perdagangan internasional ya. Di sini juga kalau kita lihat berbagai kebijakan dalam perdagangan internasional, terutama apabila kita tadi terjun berbisnis ekspor impor. Nah, perdagangan bebas itu cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan segala ekonomis dan alokasi sumber daya. Di sini dimaksudkan adalah ketika kita berbisnis secara ekspor impor, artinya itu kan dari berbagai negara kan, itu datang ke itu ya di pasaran internasional ini. Artinya barang-barang dari Indonesia datang ke sana, terus barang dari Australia juga, semua masuk di perdagangan internasional. Nah, di sini tentunya akan terjadi persaingan antar negara. Ya mungkin di karet ini kan bukan hanya dari Indonesia kan, mungkin ada dari negara lain juga. Nah, ketika masuk ke dalam perdagangan internasional itu kan berarti kan negara-negara yang ingin membeli karet ini kan dia punya cari pilihan yang mungkin harganya murah, relatif murah. Dan tentunya itu dia cari pilihan. Misalnya mungkin negara Malaysia dan negara Indonesia mungkin harganya lebih mahal dan dia bisa cari lagi ke negara lain yang mungkin harganya lebih relatif murah. Nah, di sini juga kalau kita melihat ini dituntut supaya dalam perdagangan internasional dituntut sumber daya, artinya kepiawaian dari bagaimana misalnya masyarakat Indonesia tadi memasarkan produknya itu bagaimana dia dengan SDM yang mereka punya atau bangsa Indonesia punya supaya bagaimana bagaimana usaha atau bisnis ekspornya ini bisa laku di pasaran seperti itu. Terus yang ketiga, perdagangan bebas cenderung meningkatkan efisiensi perbaikan. Nah, ketika melakukan perdagangan internasional ini juga kadang-kadang kan akan meningkatkan mutu atau kualitas dari barang. Seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya tadi ini ya karet ini kan bisa didatangkan dari berbagai negara, bukan hanya dari Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini bagaimana dia mempertahankan kualitasnya, karena takutnya kalau seandainya sudah masuk ke perdagangan internasional yang jelasnya dibutuhkan kualitas kan, tentunya karet yang berkualitas, karena yang jelas di perdagangan internasional kan banyak negara yang ikut menjual produk yang sama. Nah, bagaimana supaya barangnya ini laku dan tentunya dia harus memperhatikan kualitasnya juga. Nah, terus yang berikut, perdagangan bebas juga merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya, ini juga sudah dipastikan kalau perdagangan bebas ini kan berarti kan cenderung semua negara ikut. Artinya semua negara ikut andil di situ. Dan di sini tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara yang ikut terlibat dalam perdagangan ini. Terus yang berikutnya lagi,
perdagangan bebas akan lebih mudah menarik dari tenaga ahli, laba, dan tabungan dan investasi. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalian sudah tadi mendengar beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Apa kalian ada pertanyaan untuk apa materi yang sudah saya sampaikan tadi? Mungkin ada yang kalian belum paham, atau mungkin ada yang perlu kalian tanyakan. Saya persilakan kalian untuk bertanya. Tapi kalau seandainya nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Mungkin saya mau review lagi ya. Biar kembali lagi, mungkin kalian bisa ingat kembali mata kuliah sebelumnya. Ya, yang simpel-simpel aja sih. Menurut kalian sih, apa sih perdagangan ekspor tuh? Yang kalian tangkap atau yang kalian ketahui, atau kalian kan kemarin kan sudah kita banyak bahas nih tentang apa ya, ekspor impor. Menurut kalian ekspor itu apa? Bella? Atau Lilis bisa bantu jawab? Oke, Yohana Francisca? Iya, Pak. Menurut kamu ekspor itu apa? Ekspor itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau dan jasa di dalam negeri. Itu, Pak. Oke, itu ekspor. Kalau ekspor itu menurut pemahaman kamu keluar atau ke dalam? Keluar negeri atau masuk? Barang yang keluar. Barang yang keluar atau barang yang masuk? Barang yang keluar, Pak. Betul Masuk. sekali, betul. Ekspor itu barang-barang yang dihasilkan dari Indonesia dijual keluar. Ya, kalau impor itu barang-barang yang datang dari luar negeri. Contohnya tadi misalnya apel, HP apel. Karena kita Indonesia tidak memproduksi HP apel, ya terpaksa kita harus mendatangkan dari negara lain. Misalnya negara Singapura, ya itu dinamakan impor. Karena dia datang dari luar masuk ke negara kita, itu dinamakan impor. Seperti itu. Ya, kalian ini kayaknya nggak belajar ya. Oke, saya memaklumi ya. Saya berharap kalian semua harus fokus dalam mengikuti kuliah, sehingga ketika saya memberikan pertanyaan atau bisa mereview kembali mata kuliah yang sebelumnya, kalian bisa ingat. Ya. Kalian ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Kalau jenis perdagangan internasional itu ada beberapa hal, yaitu ada ekspor biasa, dan ada barter, ada konsiasi. Ya. Nah, kita satu persatu ya. Ekspor biasa yaitu pengiriman barang ke luar negeri, yaitu suatu peraturan yang berlaku yang ditujukan pembeli luar negeri mempergunakan ketentuan devisa. Sedangkan ekspor tanpa LC, barang dapat dikirim terlebih dahulu, ekspor belum menerima LC. Artinya ini kalau yang ekspor tanpa LC ini, barang itu sepertinya sistemnya diutang. Ya, kalau ekspor biasa ini kan boleh dibilang pembelian barang secara cash seperti itu. Ya. Terus kalau barter itu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Misalnya tadi Indonesia mengimpor HP Apple, terus bukan, Indonesia mengimpor HP Apple ya, dan Indonesia mengekspor karet. Seperti artinya Apple itu bisa tukar dengan karet seperti itu. Ya, itu yang dinamakan barter.
Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Saya berharap kalian semua bisa mengulangi kembali apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Nanti kalian bisa baca ulang di rumah, dan sehingga nanti kalau kalian bisa mengulang kembali, kalian ingat di ingatan kalian apa yang kita sudah pelajari hari ini bisa diingat kembali. Dan ketika pada mata kuliah berikutnya nanti, pada pertemuan kali berikutnya, saya akan mereview lagi dan kalian bisa menjawabnya. Jangan sampai seperti tadi saya tanya, kalian udah lupa lagi. Ya, oke. Selamat pagi semua teman-teman. Tuhan memberkati.